Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kakak menemukan ada yang tidak bisa membedakan ya antara dua soal yang mirip ini. Coba boleh dibaca? Bedanya cuma ya di paragraf pertama, pertanyaan sama. Bisa dirasakan? Wah, ini mah soal standar, Kak. Oh iya, yang mana yang standar? Yang kiri atau yang kanan? Yang nomor satu atau yang nomor dua? Yang standar yang nomor satu. Saking standarnya, saking seringnya, kalau ada soal kayak nomor 2 pun dikerjainnya kayak nomor satu. Padahal beda. Coba kita cek ya bedanya. Amir pulang kampung setiap 3 tahun, sedangkan Badu pulang kampung setiap 5 tahun. Berarti setiap Amir pulang 3 tahun nih, ya, Amir pulang. Badu belum pulang. 5 tahun baru Badu pulang. Akhirnya, tapi nggak ketemu Amir ya. Pasti semua tahu mereka akan ketemu setelah 15 tahun. Bukan dikali ya, tapi apanya? KPK-nya. Udah biasa itu ya. Jadi setelah 15 tahun baru mereka amprokan ya, baru mereka ketemu. Sebelum 15 tahun mereka pulang, tapi nggak pernah ketemu ya. Pertanyaannya, jika mereka berangkat rantau dalam waktu yang sama di sini, saat Badu sedang pulang kampung keberapa kali ya, mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya? Badu yang keberapa kali nih? Badu pulang kampung setiap 5 tahun. Padahal ketemunya 15 tahun. Berarti jawabannya 3. Ya, maksudnya Badu udah 3 kali pulang, baru ketemu sama Amir ya. Tiap 5 tahun. 3 ini dari mana? 15 dibagi 5. Ya, bisa. Banyak yang sekarang fokus nomor 2. Nomor 1 jangan lama-lama karena ini mainstream ya. Biasa. Apa beda nomor 2 dengan nomor 1? Ayo. Bisa dibaca. Ini kakak kasih gambaran ya. Kalau nomor 1 itu yang diketahui apanya? Periode pulangnya. Yang diketahui adalah periode pulangnya. Jadi pulangnya tiap 3 tahun. Sedangkan ini setiap Amir pulang kampung yang ketiga kalinya, saat yang sama Badu pulang kampung untuk yang kelima kalinya. Ini nggak ngomong waktu nih ya. Ini Amir pulang kampung nih 3 kali. Ini Amir nih. Badu udah pulang kampung sebanyak 5 kali. Ketemu deh mereka. Ini ketemu. Ini nggak tahu waktunya kapan ya. Jadi dari sini ke sini nggak tahu berapa tahun. Tapi artinya Amir pulang. Di saat yang sama Badu pulang. Ketemu. Jadi ini yang diketahui cycle waktunya. Sedangkan ini waktu cycle-nya. Ya. Kalau dalam fisika ini periode, yang ini frekuensi. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk sekali pulang. Ini dalam sekali waktu yang sama berapa kali pulang. Jadi ini cycle per waktu, ini waktu per cycle. Ngerti maksudnya? Setiap Amir pulang kampung ketiga kalinya, di saat yang sama Badu pulang kampung. Siapa yang bisa jawab ini? Jika mereka sama pertanyaannya. Jika mereka berangkat pada saat yang sama, Badu sedang pulang kampung yang keberapa kali kah? Pertama kali mereka bertemu. Ya, jawabannya berapa? Jawabannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada. Setiap Badu pulang 5 tahun, ketemu dengan Amir. Setiap Badu pulang 10 tahun, ketemu dengan Amir. Setiap Badu
pulang 15 tahun ketemu dengan Amir. Cuman waktu Badu bukan 5 tahun. Setiap Badu pulang 5 kali, ketemu dengan Amir yang pulang untuk yang ketiga kalinya. Dan soal nggak ngutak-ngatik waktu, jadi nggak tahu berapa waktunya nih. Nggak ada kata tahun, nggak ada kata bulan. Oke, jadi yang dijawab ini 3, yang ini jawabannya 5. Cuman gitu doang, Kak. Kakak mau ngasih sedikit teori lagi. Ini ada soal lain. Sebelumnya sedikit teori dulu ya. Kalau dua roda sepusat, ya, lalu diputar bareng-bareng, ini kecepatan sudutnya selalu sama, ya. Jadi sudut yang waktu ini dibutuhkan untuk mengubah sudut baik lingkaran kecil maupun besar sama. Kecepatan liniernya atau kecepatan sentimeter per detiknya gitu ya, yang berbeda. Lebih besar mana? Lebih besar lingkaran yang gede, ya. Jadi dalam waktu yang sama, lingkaran gede ini udah berapa? Misalnya 10 cm. Yang kecilnya baru 1 cm, baru 2 cm. Jadi dalam waktu yang sama, titik di lingkaran besar bisa lebih jauh daripada titik yang di lingkaran kecil pergerakannya. Jadi kecepatan biasa atau istilah resminya kecepatan liniernya lebih besar yang lingkaran besar, ya, dengan perbandingan sesuai jari-jarinya. Jadi kecepatan lingkaran kecil banding kecepatan lingkaran besar sama dengan jari-jari kecil banding jari-jari besar. Kecepatan, ya, bukan kecepatan sudut, kecepatan benda atau kecepatan linier. Itu kalau dua roda sepusat. Tapi kalau dua roda dihubungkan dengan belt, ya, dengan sabuk, kecepatan sudut beda, yang sama kecepatan linier. Jadi dalam waktu yang sama titik ini 10 cm bergeraknya, titik ini pun 10 cm. Cuma 10 cm ini mungkin cuma berapa derajat kecil, sedangkan 10 cm ini udah berapa derajat yang besar. Berarti kecepatan linier sama, tapi kecepatan angulernya berbeda. Kecepatan anguler istilah resmi, maksudnya kecepatan berapa putaran per detiknya. Yang suka motor RPM-nya. Jadi RPM-nya yang kecil ini lebih besar daripada RPM-nya yang kecil. Kamu yang suka jalan-jalan ke Jatinegara, pernah lihat nggak buat batu akik di amplas? Ini roda sepeda, ini dari sini kasih bel. Di tukang amplas batu akik itu cukup jalanin roda ini dengan pelan. Jadi dari sini ke sini tuh cuma beberapa detik doang, pelan aja. Ya. Kecepatan yang sama ini, tapi dia sudah membuat anguler yang besar. Jadi ini cuma sudut kecil, misalnya ini jari-jarinya 10, ini jari-jarinya 1. Ini misalnya sudut cuma 3 derajat, di sini udah 30 derajat. Ini angulernya besar, membuat anguler ini juga besar. Sehingga kecepatan linier ini lebih besar daripada kecepatan linier yang di kayu. Ya. Sehingga dengan ayunan sedikit saja, amplas, ya, ada amplas di sini nih. Di rodanya ini ada amplas, ini ada batu akik yang sedang diasah. Ini kecepatan amplasannya besar. Gitu. Kalau yang nggak pernah lihat, coba main-main ke Jatinegara ya. Itu ada tukang amplas batu akik. Sebenarnya pernah dipraktekin juga sama tukang sordel yang zaman dulu. Zaman sekarang kalian nggak pernah lihat tukang sordel keliling yang masih pakai timah, pakai arang juga begitu. Ya, dia buat 3 buah roda. Nah, ini sekarang soal ini. Roda A radiusnya 50, radius B 30. Berarti waktu yang dibutuhkan, jadi NA itu banyaknya putaran, misalnya katakan ya, banyaknya putaran. Banyaknya putaran dari roda A, gitu ya. NB
banyaknya putaran B, ya. Berarti banyaknya putaran A per banyaknya putaran B dalam satu waktu yang sama. Ngerti maksudnya? Itu berbanding terbalik. Karena gini, makin kecil rodanya, makin banyak putarannya dalam satu waktu yang sama. Oke? Berarti ini 1/RA atau 1/50 dibagi 1/30. Karena gitu, kayak kalau di SMP itu pernah kalau yang kerja 10 orang maka butuh waktu 3 jam, yang 20 orang berapa jam. Nah, seperti ini persis. Alias NA banding NB 30 banding 50 alias 3 banding 5. Nah, di sini sering salahnya. Sampai sini rata-rata benar. NA banding NB 3 banding 5. Nah, NA banding NB ini analogi dengan soal yang kiri atau yang kanan pada kasus pulang kampung. Ayo. Sebanding dengan yang kiri atau yang kanan. Karena soal yang kanan jarang ditemui, soal yang kiri terlalu sering, banyak yang mengira ini analogi dengan yang kiri. Padahal NA banding NB ini maksudnya begini. Dengan saat yang sama, roda A sudah berputar 3 kali, roda B sudah berputar 5 kali. Akhirnya ketika roda A dek, dek, di saat yang sama roda B dek, 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 dek. Oke. Berarti kalau roda A belum 3 kali, roda B belum 5 kali. Lebih cepat mana? Lebih cepat roda B. Karena roda B bisa titik ini sampai 5 kali. Saat roda B baru, roda A baru. Oke. Berarti titik T dan titik I di tempatnya secara berbarengan saat apa? Saat roda B sudah berputar berapa kali? Ayo dijawab. Ya, pinter. Jawabannya 5 kali. Nggak pakai ngitung. Ya, setiap roda B 5 kali, roda A baru 3 kali. Tapi berbarengan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau yang nggak terpikir sejauh itu, apakah bisa menjawab 5 kali ini? Nah, kakak sendiri membuat video ini karena ada laporan dari siswa yang ngerasa nggak serak dengan jawaban guru bimbelnya. Ya, guru bimbelnya bilang, ini kan KPK-nya 15, berarti butuh 15 kali putar. Baru mereka ganti bareng-bareng. Gimana jawabannya jadi 3, 15 dibagi 5. Mungkin karena lebih sering dengar soal yang kiri ini, yang kanan jarang ya. Atau nggak paham maksudnya N. Nggak paham maksudnya N. Disangkain N itu seperti periode waktu yang dibutuhkan untuk berputar. Padahal N itu banyaknya putaran yang bisa dia lalui di saat yang sama, ya. Jadi saat A-nya 3 putaran, B-nya 5 putaran. Saat A-nya 6 putaran, B-nya 10 putaran, ya. Nah, bukan kalau A butuh 3 detik untuk 1 putaran, bukan itu. Sedangkan B butuh 5 detik, bukan, ya. Jadi jawabannya 5. Oh iya, kok bisa siswa itu ngerasa nggak srek gitu ya. Nah, terus lapor ke kakak, karena siswa nggak mikir ke arah sini. Yang mereka pikir, ini mereka analogikan sebagai, jadi ibarat kata mereka nih, kata para siswa, ini kak saya umpamakan dikasih semacam cat atau apa gitu ya, sehingga waktu dia menggelinding, nanti di sini yang ini nih, yang roda besar ya, kembali ke titik semula setiap 100 ya, kan keliling ya, dari sini keliling, dari sini keliling. Keliling tuan D, 100 pi. 100 pi. Jadi setiap 100 pi titik P kembali ke P lagi gitu ya. Sedangkan ini
setiap 60 pi. Jadi ibaratnya kayak dikasih cat basah, sehingga setiap penggelinding dia di jalanan tuh ada berkasnya, ada bekasnya ya. Ini 60 pi ya. Keliling itu kan pi ya. 60 pi. Sehingga si roda B sampai 5 kali ya. 5 kali 60 pi baru sama dengan roda A yang sudah 3 kali 100 pi. Sehingga jawabannya 5 juga. Dan itu yang membuat tidak serak kok bisa jadi 3. Padahal analogi siswa ini lebih logis ya daripada yang kakak kasih tahu ini ya. Berarti udah ada 2 pendekatan yang sama-sama mendukung jawabannya 5 kali. Oke? Oke, jadi tetaplah menjadi siswa yang kritis ya. Karena kakak percaya kalian semua pintar-pintar. Calon anak UI ya. Assalamualaikum dan tetap semangat.